Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Kembali bersama Mr. Di sini akan menjelaskan tentang dari pendidikan agama Islam. Di pertemuan pertama ini, Mr. akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW panutanku. Sebelum kita membahas lebih lanjut, anak-anak, kenapa di sini temanya Nabi Muhammad panutanku? Karena panutan yang paling baik ialah memiliki panutan Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya orang atau manusia dengan akhlak yang paling sempurna. Karena apa? Salah satu tujuan Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul adalah untuk menyempurnakan perilaku baik manusia. Baik anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh, marilah awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, mari kita simak slide berikut ini. Ya, judul kita hari ini adalah Nabi Muhammad panutanku. Ya, yang pertama, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi, tak lain dan tak bukan bahwasanya tugas utama Nabi Muhammad yaitu memperbaiki akhlak manusia. Karena sebelum Nabi Muhammad diutus, terlebih di daerah Arab atau di kota Arab sana, masyarakatnya masih banyak yang berperilaku baik. Maksudnya apa? Perilaku keseharian mereka masih mencerminkan masyarakat jahiliyah, bukan masyarakat yang Islami, karena memang saat itu belum masuk agama Islam. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi rasul dan berdakwah mengajarkan akhlak yang baik, yaitu dengan agama Islam. Baik, selanjutnya. Nah, setiap perkataan dan perbuatan Nabi adalah sunnah yang patut kita teladani. Jadi, ada yang bilang, Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Maksudnya gimana? Semua yang dilakukan Nabi dan yang diucapkan adalah bentuk dari ajaran-ajaran yang sudah ada di Al-Quran. Nah, kalau mungkin secara teorinya itu berada di Al-Quran, tapi secara praktek nyatanya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana cara bergaul dengan teman, bagaimana menyayangi yang masih muda dan menghormati yang lebih tua, dan masih banyak lagi. Dan kali ini yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu perilaku. Nah, ini salah satu dari sikap yang perlu diteladani adalah sikap percaya diri. Anak-anak kelas 3, sudahkah kalian percaya diri? Sudah percaya diri belum? Contohnya percaya diri itu mampu menjadwal atau menyiapkan ketika akan berangkat sekolah atau ketika dalam masa pandemi ini karena kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah, maka anak-anak juga menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti mungkin ketika pagi hari akan mengikuti Zoom. Nah, mungkin sebelum disuruh atau diperintah oleh bunda atau ayah, kita sudah siap lebih dahulu, sudah memposisikan diri kita untuk
siap mengikuti kegiatan dari pagi. Karena apa? Karena hari liburnya sudah habis. Sekarang sudah mulai belajar kembali setiap hari. Ya. Nah, kalau kita percaya diri, ketika mengikuti Zoom tahfidz, ketika miss-nya atau misternya menyuruh kita untuk melafalkan surat yang sudah kita hafal, dengan percaya diri kita mau mengucapkan atau menghafal beberapa ayat yang diperintahkan untuk dilafalkan. Itu namanya percaya diri. Jadi tidak minder, percaya akan kemampuan kita yang sudah kita miliki, itu namanya percaya diri. Misal, setiap hari kita selalu makan, sarapan, makan siang, dan makan malam. Nah, dengan kita berani untuk makan sendiri tanpa menunggu perintah dari orang tua, itu namanya kita sudah percaya diri akan kemampuan kita untuk makan sendiri. Itu namanya percaya diri. Dan ketika ada tugas untuk mempresentasikan suatu pelajaran atau suatu tugas, misal menyanyi atau apa, kita mampu menjalankannya dengan penuh semangat tanpa ada rasa minder. Apalagi kalau di rumah. Seperti ini kan, kalau di rumah setiap hari sudah bertemu dengan keluarga. Jadi harusnya lebih percaya diri lagi. Tidak ada rasa malu-malu atau apa. Karena untuk hal yang baik itu kita harus percaya diri. Tuh. Selain percaya diri, Nabi Muhammad sejak kecil juga memiliki sikap mandiri. Seperti yang sudah Mr. singgung di sebelumnya, mandiri dan percaya diri ini memang erat kaitannya. Kalau kita mandiri, bisa jadi kita percaya diri. Maksudnya gimana? Misal, kita mandiri sejak bangun tidur. Kita bangun tidurnya bangun sendiri, tidak dibangunin, itu namanya sudah bentuk sikap yang mandiri. Terus langsung mandi atau sholat subuh dulu, setelah itu menyiapkan kamarnya, membereskan kamarnya, merapikan, dan setelah itu memasuki jam sekolah atau belajar secara daring, kita juga menyiapkan segala kebutuhannya sendiri. Misal butuh pensil, atau buku, atau headset, dan laptop atau HP, nah itu kita siapkan. Kalaupun misal kita tidak punya HP sendiri, paling tidak kita sudah memposisikan atau mengingatkan bunda ayah kita untuk segera disiapkan. Nah, jadi kita tidak menunggu disiapkan. Kita lebih menjemput, atau kalau perlu kita yang mengingatkan ayah bunda kita untuk memasang atau menyiapkan yang belum kita kuasai. Semisal untuk login ke Google Classroom kita belum mampu, kita minta tolong ayah bunda kita. Kalau misal kita sudah mampu dengan sendiri, sudah bisa karena sudah terbiasa main game, semisal dengan komputer atau dengan HP dan yang lain sebagainya, harusnya kita sudah mampu menyiapkan segala sesuatunya sendiri. Itu yang namanya mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain, apalagi dalam hal-hal yang setiap hari sudah sering kita lakukan. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Mister. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silakan.
ditanyakan di kolom komentar Google Classroom kalian ya. Nanti Mister akan menjawab dengan lebih rinci lagi. Jika dirasa sudah paham, nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan tema yang berikutnya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sedikit yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya dan juga bermanfaat pula untuk orang lain di sekitar kita. Akhirul kalam, tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.